Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama gue Febri. Kali ini gue kedatangan laptop entry level gaming dari Asus, yaitu Asus X550GX. Laptop ini menarik banget untuk direview di tahun 2021 ini. Jadi untuk teman-teman semua jangan kemana-mana, patengin terus videonya. Gue akan bahas kenapa laptop ini masih cocok digunakan di tahun ini. Asus X550GX ini kalau tidak salah diluncurkan pada tahun 2015 akhir. Laptop ini ditargetkan untuk kaum gamers kelas menengah. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel JLID dan pastikan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Oke, sekarang kita langsung ke laptopnya. Sesuai dengan target, laptop gaming entry level ini memiliki nuansa gaming yang cukup kental. Dengan warna keseluruhan hitam dan aksen berwarna merah, membuat kesan elegan yang cukup garang. Kalau dilihat garis-garis desainnya sih hampir mirip dengan kakaknya, yaitu Asus ROG yang mempunyai warna hitam dan merah. Pada tahun ini beda dengan ROG yang sekarang karena yang sudah memakai LED RGB pada line up-nya. Untuk di bagian bodinya, laptop ini menggunakan material polikarbonat. Di bagian depan covernya ini berlapiskan glossy dengan motif garis merah di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tapi karena ini glossy, jadi gampang banget tergores. Ini juga kekurangan dari material glossy menurut gue. Di bagian tengahnya pastinya sudah ada logo Asusnya itu sendiri. Lalu kita lanjut ke bagian dalamnya. Di bagian dalam juga sama dengan bagian covernya. Di sini ada motif garis merah di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Tapi ada yang unik di bagian palm rest-nya ini, dia nggak glossy, ada semacam bagian yang kasar untuk mengurangi slip di palm rest. Dan gue suka banget karena dia nggak menggunakan glossy, jadi nggak licin dan bikin ada bagian yang berbeda banget, jadi ini sih keren banget. Lalu untuk dimensinya, laptop ini memiliki panjang 34,8 cm dan lebar 24,28 cm. Dan juga mempunyai ketebalan 2,53 cm. Sebagai perbandingan, laptop Asus ROG GL552VX memiliki dimensi panjang 38,5 cm, lebar 25,5 cm, dan tebal 3,24 cm. Laptop ini lebih tipis sedikit dari Asus ROG dengan berat 2,1 kg, sudah dengan baterai di dalamnya. Menurut gue sih ini cukup lah karena desainnya yang cukup tipis, jadi beratnya fan-fan aja dibanding laptop temen gue yang beratnya sampai 4,5 kg. Lalu masuk ke bagian display, laptop ini memiliki layar 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel TFT LCD. Dengan layar yang cukup lebar, laptop ini udah enak banget buat gaming casual. Tapi sayang belum dilapisi anti glare. Untuk warna yang ditampilkan juga sudah cukup oke, walaupun tidak terlalu vivid. Mungkin kalau mau color correctionnya di laptop ini kurang direkomendasikan sama gue, tapi untuk entertainmentnya udah cukup oke lah. Lalu di bagian keyboard dari laptop ini mempunyai ukuran full size dengan warna hitam dan merah. Feel ngetiknya juga biasalah kayak laptop Asus pada umumnya. Sayangnya nggak ada backlight di bawah keyboardnya ini. Ya kalau ada backlightnya sih menurut gue sih itu keren banget ya. Tapi kalau ada nanti jadi mirip banget sama ROG. Lalu untuk posisi touchpadnya ini sejajar dengan spasi. Ukurannya juga menurut gue proporsional, nggak terlalu kecil. Untuk menggunakan gestur masih cukup nyaman dan responsif juga. Untuk klik kiri, klik kanannya juga mudah, nggak susah. Biasanya suka susah. Di laptop ini nggak ada yang detail yang nggak ditinggalin di touchpadnya. Ada garis merah juga yang mengelilingi touchpadnya dan garis merah kecil untuk menandakan klik kiri dan klik kanan. Lalu di bagian spesifikasi dari laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 4720 High-Q. Dengan kode High-Q berarti laptop ini memang diperuntukkan untuk gaming. Lalu di bagian display, laptop ini dibekali Intel HD Graphics 4600 dan GPU Nvidia GeForce GTX 950M.
GTX 950M ini ternyata serupa seperti digunakan pada GTX 850M yang mempunyai kode name sama, yaitu GM107. Nvidia menggunakan arsitektur GPU Maxwell generasi 1 pada GM107. Produksi chip GPU menggunakan proses fabrikasi 28 nanometer dengan menggunakan 1,87 miliar transistor. Dua GPU ini mempunyai banyak kemiripan spesifikasi pastinya, terutama GTX 950M ini pasti sangat mampu memainkan game-game yang sedang banyak dimainkan, yaitu seperti CSGO atau mungkin Cyberpunk. Gue bakal kasih tahu nanti gameplaynya ke kalian seperti apa. Di bagian penyimpanan laptop ini dibekali SSD SATA berkapasitas 240 GB dengan kecepatan baca di angka 517 Mbps. Untuk SSD ini sudah lumayan cukup besar kapasitasnya dengan kapasitas 240 GB. Mungkin kalau kurang besar teman-teman bisa tambahkan atau teman-teman upgrade SSD-nya ke yang lebih besar kapasitasnya, ya minimal 512 GB lah, agar bisa banyak menyimpan data-data yang kalian perlukan. Lalu di bagian RAM, laptop ini dibekali RAM onboard berkapasitas 4 GB DDR3 1600 MHz SD RAM single channel. Laptop ini bisa kalian tambahkan kapasitas RAM sampai 12 GB. Menurut gua sih untuk kapasitas 4 GB kurang untuk kinerja laptop yang melakukan fungsi multitasking tinggi. Saran dari gue kalian tambahkan kapasitasnya ya minimal 8 GB atau mungkin ya lebih tinggi, lebih besar, lebih bagus untuk meningkatkan kinerja kalian dalam melakukan fungsi multitasking yang baik. Di bagian konektivitasnya, laptop ini mempunyai pastinya Wi-Fi integrated 802.11 BGN dan Bluetooth 4.0. Sekarang kita lihat ke bagian performa dari GPU Nvidia GeForce GTX 950M. Dengan menggunakan Cinebench, laptop ini mendapatkan skor 1390 PTS dan mendapatkan ranking 10 dari 12 ranking di Cinebench R20. Lalu untuk tes render Adobe Premiere mendapatkan waktu kurang lebih 34 menit. Ini untuk render format 4K. Menurut gua untuk ngerender format 4K di laptop keluaran tahun 2015 ini masih cukup oke, fine aja untuk ngerender 4K. Lalu gua bakal tes ke game yang pertama itu ada CSGO. Untuk grafiknya bagus dengan settingan high, ya oke lah untuk game CSGO di laptop ini masih recommended. Selanjutnya itu game Cyberpunk 2077. Game ini tidak recommended untuk kalian mainkan di laptop ini. Sumpah ini nge-lag banget, bikin laptop kalian nge-freeze. Mungkin kalau kalian pengen main game tembak-tembakan juga bisa kalian mencoba game Valorant. Kalian coba sendiri kalau kalian ingin menggunakannya. Lalu untuk kapasitas baterai dari laptop ini yaitu 2 sel 38 Wh. Lumayan lama untuk penggunaan laptop ini digunakan untuk ngetik, nonton film, maupun streaming. Tapi buat ngegame kemungkinan akan menghabiskan baterai yang cepat. Jadi mungkin kalian untuk mau ngegame ya sambil dicolok agar ketika kalian main game tiba-tiba laptopnya mati kan gak enak. Lalu di bagian port I/O-nya, laptop ini dibekali pastinya ada satu lubang chargeran di sebelah kanan dan juga ada VGA, terus ada lubang LAN, ada USB 3.1, Type-C, USB 3.0, dan USB 2.0, audio combo jack, DVD drive, dan slot card reader di bagian depan. Untuk audionya, laptop ini menggunakan Bysonic Master
Yang gua dapat laptop ini audionya agak sember, kurang enak untuk didengar, beresek-beresek gitu. Ya mungkin karena ini laptop second, mungkin yang sebelumnya orang kurang dirawat. Salah satu solusinya mungkin kalau kalian ingin mendengarkan musik atau kalian ingin menonton film, kalian bisa menggunakan headset agar nyaman mendengarkan suaranya. Pendapat gua tentang laptop ini sih banyak ya yang bisa diunggulkan, dari prosesor, GPU yang mumpuni untuk memainkan game-game entry level. Sayangnya hanya kurang di RAM-nya saja. Ini RAM-nya kan 4 GB. Lalu juga untuk keyboardnya menurut gua agak kurang sedikit nyaman, tapi enak sih untuk ngetik juga. Yang penting kalian ketika ngetik caps tangannya itu benar-benar di tengah caps agar tidak meleset. Lalu di bagian touchpadnya ini sedikit kurang responsif, tapi masih cukup enak untuk digunakan. Lalu untuk harga yang dibanderol laptop ini, karena laptop ini second, di kisaran 4,5 juta sampai 55 juta. Ini balik lagi tergantung penjualnya ya. Jadi gimana menurut kalian untuk laptop ini mempunyai spesifikasi yang bagus dengan harga yang terbilang terjangkau? Masih fine-fine aja, masih oke-oke aja untuk ya laptop entry level sekarang. Oke, gitu aja review laptop kali ini. Kalau dari kalian ada yang sudah menggunakan laptop ini, mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Gitu aja review laptop kali ini dari gua Febri. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Dan sampai jumpa di review laptop selanjutnya. Bye-bye.